Aku datang untuk mengatakan kalau aku tidak bisa menikah denganmu. Mungkin ramalan kita memang cocok. Tapi cara berpikir kita tidak sama sekali. Aku datang untuk bertemu denganmu. Aku sudah mengatakan semuanya padamu. Aku datang dan minta maaf padamu. Karena kesalahanku. Saat aku memikirkannya lagi, aku merasa... Itu. Apa nenekku? Yang memberimu kalung itu? Iya. Ini hadiah yang penuh harapan. Sebenarnya, setelah bertemu dengan nenekmu, aku merasa... Kalau kau seharusnya menikah dengan, ya kan? Alia benar. Dia berpura-pura baik. Dia menunjukkan sifat aslinya setelah mendapatkan perhiasan. Ayolah Alia, khawatir tidak akan menjadikan apa-apa. Aku tidak khawatir. Aku hanya bertanya-tanya. Wanita ini benar-benar sangat lihai. Apa yang dia inginkan? Atau sebenarnya dia itu mencintai Pura? Diam, Tanu. Mungkin ini hanya firasatku. Atau entahlah. Tapi aku tahu wanita ini ingin sesuatu. Aku sedang menebak niat dari perempuan itu. Tanu, dia tidak tahu kalau Purap dan Abi bertengkar. Atau mungkin dia sudah merasa kalau kita tahu tentang hubungan dia dengan Purap. Kamu apa? Aku akan menunggu. Sampai besok pagi. Besok aku akan mengunjunginya. Dan mencari tahu apa yang sedang dipikirkannya. Silakan duduk. Silakan, ayo. Tunggu sebentar Silakan ya. duduk. Biar ku rapikan dulu. Sebentar ya. Silakan duduk di sini. Tapi maaf. Kain pelapisnya sudah agak tua, kami belum menggantinya. Apalagi yang kau tunggu? Masuk ke dalam dan panggil Sarla. Iya. Apa kau nyaman? Hai Abi. Senang bertemu denganmu. Aku punya koleksi CD-mu. Aku ingin tanda tanganmu di sini. Kenapa tidak nanti saja? Dia akan menjadi bagian keluarga kita. Kan bisa nanti. Sudah sana pergi ke dalam. Tunggu dulu. Siapa namamu? Purvi. Berikan CD-nya. Sudah selesai Terima kan? kasih. Cepat, ambilkan dia minum. Ayo. Dia menantuku, Sarla, ibunya Pragya. Salam. Salam, nak. Semoga bahagia. Silakan duduk, nak. Ada apa denganmu? Kau kelihatan sakit. Tidak. Aku baik-baik saja, nak. Aku sudah bertambah tua, jadi sering sakit. Silakan duduk. Kau saja yang duduk, nak. Apa nenekmu tidak ikut? Sebenarnya dia mau ikut bersamaku, tapi dia sedang sibuk. Tidak, terima kasih. Jadi dia minta padaku untuk minta maaf padamu. Nenekmu mengirimkan kami berbagai macam hadiah. Dia tidak perlu mengirim begitu banyak. Berkat darinya saja sudah cukup. Aku tidak tahu soal itu. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku akan memberitahu nenek. Tidak, kau tidak boleh pergi sekarang, nak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pragya, ambilkan teh dan makanan ringan ya. Cepat sana. Aku rasa itu tidak perlu, Bi. Sudah, duduklah dulu, nak. Ayo duduk. Ayo duduk dulu. Kau tidak mengerti kenapa aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Tidak ada seorang pun di dalam hidupku kecuali kau, Bulbul. Bulbul, kenapa kau di sini?
Sekarang kita tidak perlu mengantri untuk menonton konsernya karena dia akan menjadi bagian keluarga kita. Ayo keluar sana. Ternyata dia itu tampan sekali. Lihat, aku saja diberi tanda tangannya. Aku tidak ingin bertemu siapa-siapa, Purvi. Aneh, aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Payah. Saat teman-temanmu mengetahui Abi, kita lihat apa yang kau lakukan. Aku ingin tahu kapan mereka bertemu dengannya. Percuma saja. Kau benar-benar anak yang baik seperti yang nenekmu bilang. Nenekmu sangat menyayangimu. Kau benar-benar anak yang baik. Pantas saja dia menyayangimu, nak. Minum tehnya. Sarah, kita masuk saja. Abi, kami ke dalam dulu ya. Pragya, tolong temani Abi, ya. Jadi, apakah kau sudah memaafkanku atas apa yang aku katakan kemarin? Bagaimana kalau tidak? Sedang ada pernikahan di aula. Aku ingin vermilion. Aku menginginkannya untuk dekorasi. Aku akan mengambilnya. Tidak usah, biar aku saja mengambilnya. Kau di sini saja. Calon menantu kita sedang berkunjung untuk pertama kalinya. Apa yang akan kita berikan? Kita tidak bisa membiarkannya pergi dengan tangan kosong. Iya, kalau begitu apa? Apa kau punya usul? Bagaimana kalau kita berikan dia uang saja ya? Oh, dia akan menerima selama itu mewujudkan berkatmu. Dia akan terima. Iya. Purvi? Maaf Pragya, aku akan membersihkannya. Aku mau ambil lap dulu di belakang. Ambil ini. Purvi, Maaf, tolong kau ambil uang ini. Bibi, dengar. Tolong jangan lakukan hal seperti ini. Biasa sajalah. Ini sudah tradisi. Ambil saja uangnya. Terima kasih, Bi. Biar aku saja. Aku permisi. aku datang untuk mengatakan kalau aku tidak bisa menikah denganmu. Aku datang untuk bertemu denganmu. Aku mengatakannya dengan marah. Ini giliranku, aku yang naik sepeda.
Tidak, ini giliranku naik sepeda. Tidak, ini giliranku. Anak kecil. Ini ambillah. Ini untukku. Iya, untukmu. Pragya, para tetangga datang sebelum saudara-saudara untuk memberi selamat. Ah, Bibi. Aku dengar Abi mengirim lamaran padamu. Dan aku datang kemari, ingin mengetahui jawabanmu. Bibi, tolong. Bicaranya pelan-pelan saja ya, karena ibu sedang dalam masa pemulihan. Berarti kau menerimanya? Bahkan setelah apa yang mereka lakukan pada Ratsna, kau masih setuju menikah dengan keluarga itu? Bibi, tolong. Bicaranya pelan-pelan saja, Bi. Kau ingin aku bicara pelan-pelan? Kami sudah dirugikan. Pertama, anakku. Anakku diselingkuhi dan anak laki-lakiku juga dirugikan. Tapi sekarang aku merasa semua yang terjadi itu yang terbaik. Kau tidak pantas untuk anakku. Bibi, hentikan. Lebih baik kutuk saja anak Bibi. Dia yang bertanggung jawab. Dialah yang membuat masalah, maka dia yang bertanggung jawab. Kau tidak bisa menutupi kesalahanmu dengan menyebutkan kesalahan orang lain. Bibi tidak pernah tahu bagaimana perbuatan anak Bibi. Hari ini aku buka kedoknya. Bibi akan tahu sifat aslinya. Lalu Bibi akan tahu kalau dia yang telah mengkhianati kakakku. Bulbul, jangan. Kakak. Sudah. Bibi punya hak untuk mengeluh. Kemarahan Bibi itu adalah keadilan. Tapi tolong coba mengerti kondisi kami, Bi. Sekarang, aku mohon Bibi pergi dari sini. Kami hanya butuh menentukan tanggal pernikahannya. Iya, pernikahannya sudah pasti. Nenek sungguh keterlaluan. Belum ada yang dipastikan, tapi dia sudah mengundang orang-orang. Bagaimana kalau ada sesuatu yang salah? Nenek, halo. Nenek, sini, berikan teleponnya. Nenek ini sedang apa? Bagaimana kalau nenek sakit? Dokter sudah bilang kan, kalau nenek harus istirahat. Nenek juga tahu kan, kalau nenek sakit, Abi tidak akan mau menikah. Apa itu yang nenek mau? Biar aku menelpon sekali lagi. Tidak. Sampai tanggal pernikahannya ditetapkan, nenek tidak boleh menelpon. Nenek tidak boleh memaksakan diri nenek. Sekarang ke kamar dan istirahat. Itu saja. Aku sehat. Tidak, Aku tidak nenek. mau istirahat. Sekarang, berikan teleponnya. Sudah, istirahat sana. Abi, dari mana saja kau? Aku mencarimu. Kau benar, Alia. Wanita itu sangat cerdas. Pertama dia menolak lamaranku, kemudian dia berubah pikiran setelah nenek memberinya sebuah kalung. Apa maksudmu? Aku yakin dia pasti berpikir kalau dia akan mendapatkan banyak sebelum pernikahan. Dan dia akan mendapatkan lebih banyak setelah pernikahan. Tadi aku pergi untuk menemuinya. Sebelum aku mengatakan sesuatu, dia minta maaf padaku. Dia bilang dia tidak siap untuk menikah denganku. Apa? Apa itu benar? Alia, sebenarnya aku menikah dengannya untuk kebahagiaanmu. Tapi sekarang aku ingin balas dendam padanya. Sahabatku berubah pikiran setelah dia bertemu dengannya. Sekarang aku akan membuat hidupnya menderita. Karena dia sudah berani menolakku. Setelah menikah nanti, aku akan menolaknya setiap hari. Dia akan tahu bagaimana akibatnya setelah menikah denganku nanti. Aku pasti akan menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengetahui sifat asli wanita ini. Kalau tidak, aku merasa untuk saat ini dia benar-benar mencintai Purap. Satu hal lagi, Abi. Ada satu tantangan lagi, dan hanya kau yang bisa menghadapinya. Purap. Kalau Purap sampai tahu rencana kita ini, dia pasti akan menggagalkannya.
Jadi kau harus menanganinya. Jangan khawatir, Alia. Aku sudah merencanakan bagaimana menangani Purap. Dia akan pergi keluar kota dan hanya akan kembali saat aku menginginkannya. Sempurna. Kau tangani Purap dan aku yang akan menangani pernikahannya. Pernikahan itu harus dilaksanakan secepatnya. Tapi kau tahu bagaimana media kan? Kalau pernikahannya berlangsung Abi, maka... tolong. Ini urusanku. Sudahlah. Biar aku yang akan menanganinya. Baiklah kalau begitu. Supir, ambil hadiahnya dan simpan di tempat duduk. Permisi. Kau bisa menolongku dengan ini? Tolong bawa ini ke rumah itu ya. Iya. Terima kasih. Purvi, siapa yang membawa semua ini? Kenapa kau tidak bilang padaku? Silakan masuk, nak. Janki. Kenapa kau membawa hadiah banyak sekali, nak? Nenekmu sudah mengirimkan banyak sekali hadiah pada kami. Apa benar begitu? Aku membawa ini semua karena perintah nenek, kami tidak pernah tidak mematuhinya. Bibi, maksudku ketika kedua keluarga sudah menyukai pengantin pria dan pengantin wanitanya dan memberikan persetujuan, kita tunangkan saja mereka besok. Besok? Ini terlalu cepat. Bagaimana aku mengadakan persiapannya? Bibi jangan khawatir. Persiapan itu gampang. Dan seperti yang Bibi tahu, kondisi nenek tidak baik akhir-akhir ini. Dokter sering mengunjunginya. Jadi bagaimana kalau pertunangannya besok dan pernikahannya 3 hari setelahnya? Bagaimana kami bisa membuat persiapan dalam waktu sesingkat itu, nak? Bibi tidak usah khawatir. Kami akan membuat semua persiapannya. Sebenarnya, pendeta bilang kalau besok adalah malam bulan purnama. Dan hubungannya yang ditempa pada hari itu tidak akan pernah putus. Jadi Bibi setuju kan mereka bertunangan besok? Baiklah, nak. Karena ini menyangkut kesehatan nenekmu, kami tidak akan menolaknya. Maafkan aku, ada sesuatu yang terlintas di pikiranku. Sebentar. Pragya tidak kemana-mana kan? Dia sedang pergi untuk kerja. Sebentar lagi juga pulang. Oh, kalau begitu, ini untuk Pragya. Tapi apa ini? Buka saja. Lihatlah, Bibi. Ayo lihat. Tidak apa-apa, Bi. Ini bukan apa-apa, Bibi. Itu hanya uang berjumlah 50.000 rupiah. Itu hadiah penuh harapan untuk Pragya. Seperti hadiah yang kau berikan pada Abi kemarin. Baiklah, aku harus pergi. Sebentar, nak. Selama nenekmu sakit, dia pasti mengkhawatirkan pernikahanmu. Bagaimana dengan pernikahanmu? Bibi, ini semua terjadi untukku. Maksudku, nenek akan fokus pada pernikahanku setelah pernikahannya Abi. Iya benar. Cucunya akan menikah setelah cucu laki-lakinya menikah. Aku pergi sekarang. Baiklah, nak. Terima kasih. Suresh? Apa yang kau lakukan di sini? Dia butuh bantuan, jadi... Kau ingin membantunya atau untuk memata-matai kami? Jadi, setelah mengkhianatinya, kau ingin lihat Pragya? Dia sangat bahagia. Dia bahagia tanpa dirimu. Dan terima kasih untukmu. Kalau kau tidak mengkhianatinya, maka dia tidak akan pernah bahagia. Tapi setelah pernikahannya denganmu dibatalkan,
Pernikahannya sekarang sudah ditetapkan dengan seseorang yang tidak pernah kau bayangkan. Dan kau pasti akan terkejut melihatnya. Dan orang yang akan menikah dengannya tidak hanya kaya, tapi juga orang yang sangat baik. Selain itu dia tampan. Pragya akan menikah dengan Abi. Abi, bintang rock. Aku senang mendengarnya. Oh ya, Bi. Jika Bibi butuh bantuanku, beritahu saja aku. Selama ini kau sudah membantu kami. Sekarang kami tidak butuh lagi. Tidak. Ibu, biarkan dia membantu kita. Kakak akan menikah dengan keluarga yang sangat kaya. Akan ada banyak tamu yang datang. Media juga pasti akan datang. Akan ada banyak bintang. Jadi, dia juga harus menolong kita. Lagi pula, kau bisa melakukan sesuatu yang kau kuasai. Kau bisa memperbaiki taman, jalanan, dan tiang lampu, kan? Tiang lampunya belum diperbaiki. Kita kan bertetangga. Tolong perbaiki lampunya ya. Lakukan. Semuanya di luar rumah. Jangan kau masuk rumah. Hanya orang-orang tersayang yang boleh masuk. Karena kami melarang pembohong dan pengkhianat masuk ke rumah kami dan mengotori keluarga kami lagi.